Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Gita Surasanti dengan NPM 221801172 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter pada biologi. Yang pertama, eidos yang artinya bentuk. Idein yang berarti melihat. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Kemudian Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari Ibu Pertiwi dan Indonesia sendiri. Yang artinya Pancasila itu mengandung nilai-nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sejak adanya bangsa Indonesia dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Kemudian nilai-nilai tersebut tidak segera dilaksanakan, tetapi melalui proses yang panjang, terbuka, dan demokratis, di mana perbedaan yang ada itu pada akhirnya dapat dirundingkan dengan kesepakatan bersama. Kemudian ideologi terbuka itu adalah milik semua orang, sehingga orang dapat menemukan dirinya, kepribadiannya dalam ideologi ini. Kemudian ideologi terbuka itu mengandung nilai-nilai inti dengan teori penuh Hans Kelsen adalah yang tertinggi sehingga isinya tersebut tidak berfungsi. Kemudian sebagai ideologi terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kemudian maka dimensi idealis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap ideologi bersumber dari pandangan hidup nilai-nilai filosofis. Kemudian yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Kemudian yang ketiga itu dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian Pancasila terbuka itu pada hakikatnya mengandung nilai-nilai inti dari pedoman tetap Pancasila, yang kemudian dikembangkan dalam dilaksanakan secara dinamis, terbuka, dan selalu diperbaharui. Pancasila itu selalu terbuka terhadap pengaruh budaya asing, tetapi nilai-nilai inti yang dikandungnya tetap bertahan. Kemudian contoh kasusnya adalah di saat pemerintah sedang fokus dengan pandemi COVID-19 dan cara untuk menanggulanginya. Ada segelintir masyarakat yang mencari-cari kesempatan untuk memecah belah persatuan bangsa. Propaganda-propaganda yang telah terjadi baik secara langsung ataupun tidak, baik dari Indonesia itu sendiri maupun dari luar Indonesia. Lewat media sosial untuk mengajak untuk menurunkan pemerintahan yang sah, adu domba yang berkaitan dengan agama, problematika permasalahan COVID-19 dan penanganannya, propaganda berkaitan dengan operasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, belum lagi ancaman teror yang dilakukan oleh terorisme yang justru membuat situasi semakin memanas. Kemudian solusinya adalah kita menggunakan nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila yang digunakan sebagai ideologi untuk pertahanan keamanan nasional pada pandemi COVID-19. Pancasila itu sendiri sebagai ideologi yang memiliki fungsi untuk melawan segala gangguan pertahanan dan keamanan nasional, karena Pancasila memiliki pandangan yang sangat luar biasa dan terlihat di dalam sila-silanya. Kemudian kuatkan masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap gangguan-gangguan terhadap pertahanan dan keamanan nasional baik dari dalam maupun dari luar negeri. Demikian presentasi dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yeay, Desvira.